Oke, kali ini saya akan membahas evaluasi dalam manajemen yang merupakan salah satu elemen penting dalam memastikan keberhasilan suatu organisasi. Evaluasi bukan hanya sekedar mengukur hasil, tapi juga membantu kita memahami apakah suatu strategi kebijakan atau program berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, evaluasi memberikan wawasan untuk melakukan perbaikan agar organisasi dapat terus berkembang. Definisi evaluasi. Evaluasi adalah proses pengukuran dan analisis terhadap kinerja suatu kegiatan, kebijakan, atau strategi untuk mengetahui efektivitas dan efisiensinya dalam mencapai tujuan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang optimal serta menemukan aspek yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strateginya yang lebih baik. Jadi, evaluasi dalam manajemen adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan suatu kegiatan, kebijakan, atau strategi. Evaluasi membantu organisasi memahami apakah sumber daya yang digunakan telah memberikan hasil yang optimal dan apakah ada aspek yang perlu diperbaiki. Evaluasi tidak hanya dilakukan setelah suatu program selesai, tapi juga bisa dilakukan saat program masih berjalan untuk memberikan umpan balik dalam meningkatkan efektivitasnya. Oleh karena itu, evaluasi menjadi alat yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Tujuan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan berbagai tujuan. Di antaranya, yang pertama, mengukur keberhasilan program atau strategi. Jadi apakah tujuan yang telah ditetapkannya itu sudah tercapai dan seberapa besar dampak dari kebijakan atau strategi yang diterapkan. Dan yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Nah, apa saja faktor yang membuat suatu program berjalan dengan baik dan apa hambatan atau masalah yang menghambat efektivitasnya. Yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk peningkatan. Nah, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi? Dan apakah ada cara yang lebih baik atau mencapai tujuan dengan sumber daya yang lebih optimal? Nah, dengan adanya evaluasi, organisasi dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan menyesuaikan strategi agar lebih sesuai dengan kebutuhannya. Jenis evaluasi dalam manajemen. Evaluasi dalam manajemen memiliki berbagai jenis, tergantung pada pelaksanaan dan tujuannya. Berikut adalah beberapa jenis evaluasi yang umum digunakan. Nah, yang pertama itu evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan suatu program masih berjalan. Tujuannya adalah memberikan umpan balik secara langsung sehingga perbaikan bisa dilakukan tanpa harus menunggu program selesai. Nah, contohnya itu sebuah perusahaan melakukan evaluasi terhadap sistem kerja hybrid yang baru diterapkan untuk melihat apakah ada kendala yang perlu diselesaikan sebelum diterapkan sepenuhnya. Dan yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan setelah suatu program selesai untuk mengukur efektivitas dan dampaknya secara keseluruhan. Contohnya itu setelah kampanye pemasaran selama 3 bulan, tim evaluasi mengukur apakah ada peningkatan dalam jumlah pelanggan atau penjualan. Nah, evaluasi kinerja yang ketiga. Evaluasi ini berfokus pada penilaian efektivitas individu atau tim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Contohnya, nilai tahunan karyawan berdasarkan pencapaian target kerja dan kontribusinya terhadap tim. Yang keempat, evaluasi keuangan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesehatan keuangan organisasi dan memastikan penggunaan anggaran yang efisien. Contohnya, audit laporan keuangan tahunan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Tahapan evaluasi. Evaluasi yang baik bisa dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Nah, yang pertama, yaitu menentukan tujuan evaluasi. Apa yang ingin dievaluasi? Efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, atau kinerja individu, apa indikator keberhasilan yang digunakan. Yang kedua, mengumpulkan data. Data bisa dikumpulkan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara,
observasi, dan analisis dokumen. Nah, yang pertama yaitu survei, yaitu kuesioner kepada karyawan atau pelanggan untuk mendapatkan umpan balik. Yang kedua, wawancara, yaitu percakapan mendalam dengan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Yang ketiga, observasi, yaitu melihat langsung bagaimana proses berjalan di lapangan. Yang keempat, analisis dokumen, yaitu menganalisis laporan keuangan, data penjualan, atau dokumen lain yang relevan. Yang keempat, menganalisis hasil dan data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menemukan pola, tren, atau masalah yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program dibandingkan dengan standar atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, membuat rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, tim evaluasi memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan langkah strategis ke depan. Rekomendasi harus jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan. Manfaat evaluasi. Evaluasi memberikan berbagai manfaat yang sangat penting bagi organisasi. Antara lainnya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan mengetahui apa yang berhasil dan apa yang tidak, organisasi bisa memperbaiki cara kerja agar lebih efisien. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan berbasis data. Keputusan yang diambil lebih akurat karena berdasarkan data dan fakta, bukan hanya asumsi atau opini subjektif. Yang ketiga, mengurangi resiko kegagalan di masa depan. Dengan mengidentifikasi masalah lebih awal, organisasi dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum masalah menjadi lebih besar. Tantangan dalam evaluasi. Walaupun evaluasi memiliki banyak manfaat, dan ada beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaannya. Nah, yang pertama itu data yang kurang akurat atau tidak lengkap. Evaluasi membutuhkan data yang valid dan lengkap. Jika data yang digunakan salah, hasil evaluasi pun bisa keliru. Yang kedua, kesulitan dalam mengukur dampak jangka panjang. Jadi tidak semua hasil evaluasi itu bisa langsung terlihat. Beberapa kebijakan atau strategi memiliki dampak yang baru terasa dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga yaitu resistensi terhadap perubahan. Tidak semua individu atau tim siap menerima hasil evaluasi. Nah, terutama jika itu berarti mereka harus mengubah cara kerja yang sudah biasa mereka lakukan. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi perlu membangun budaya evaluasi yang positif dan memastikan bahwa semua pihak memahami pentingnya evaluasi dalam peningkatan kinerja. Jadi, kesimpulannya, evaluasi adalah alat penting dalam manajemen untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan organisasi. Dengan melakukan evaluasi secara sistematis, kita bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, evaluasi yang objektif akan mendorong perbaikan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing organisasi. Baik, sekarang kita akan membahas teknologi informasi dalam manajemen. Teknologi informasi atau TI saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia bisnis dan organisasi. Hampir semua perusahaan, baik kecil maupun besar, mengandalkan teknologi untuk mengelola data, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan efisiensi operasional. Kita akan melihat bagaimana teknologi informasi berperan dalam manajemen, jenis-jenisnya, manfaat yang ditawarkan, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapannya. Yang pertama yaitu definisi teknologi informasi. Jadi, apa itu teknologi informasi? Secara sederhana, teknologi informasi adalah sistem yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Teknologi informasi mencakup berbagai komponen, di antaranya yaitu yang pertama,
perangkat keras, hardware, seperti komputer, server, jaringan, dan perangkat lain yang digunakan untuk mengolah data. Yang kedua, yaitu perangkat lunak, software, yaitu aplikasi dan sistem operasi yang membantu dalam pengelolaan informasi. Yang ketiga, yaitu jaringan. Jaringan itu ya internet dan sistem komunikasi yang memungkinkan pertukaran data secara cepat. Yang keempat, basis data, yaitu sistem penyimpanan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan aman. Intinya, teknologi informasi memungkinkan organisasi untuk bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terorganisir. Peran teknologi informasi dalam manajemen. Sekarang, bagaimana teknologi informasi berperan dalam manajemen? Nah, ada beberapa hal utama yang membuat teknologi informasi sangat penting dalam bisnis dan organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi kerja dengan adanya otomatisasi tugas-tugas administrasi yang sebelumnya manual sehingga lebih efisien dan minim kesalahan. Contohnya, sistem absensi digital menggantikan pencatatan manual sehingga lebih efisien dan minim kesalahan. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Teknologi informasi memungkinkan pengelolaan dan analisis data yang lebih cepat dan akurat. Misalnya, manajer bisa menggunakan sistem analitik untuk melihat tren penjualan dan membuat keputusan berdasarkan real time. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Dengan adanya email, video conference, dan cloud computing, tim dapat bekerja sama dari lokasi yang berbeda tanpa hambatan komunikasi. Contohnya, penggunaan Google Drive atau Microsoft Teams yang memungkinkan karyawan berbagi dokumen dan bekerja bersama secara online. Dan yang keempat, yaitu keamanan data. Dalam era digital, keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting. Organisasi menggunakan sistem enkripsi, firewall, dan autentikasi ganda untuk melindungi data dari ancaman siber seperti peretasan atau kebocoran data. Jadi, dengan adanya teknologi informasi, semua aspek manajemen menjadi lebih efisien dan efektif. Jenis teknologi informasi dalam manajemen. Teknologi informasi dalam manajemen terdiri dari beberapa sistem yang memiliki fungsi masing-masing. Berikut adalah beberapa jenis teknologi informasi yang sering digunakan dalam organisasi. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen (SIM). Sistem ini digunakan untuk mengintegrasikan berbagai informasi dalam perusahaan agar manajer bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Contohnya, sistem ERP Enterprise Resource Planning yang menghubungkan data keuangan, operasional, dan SDM dalam satu sistem. Yang kedua, Enterprise Resource Planning (ERP). ERP adalah sistem yang mengelola sumber daya perusahaan secara terpusat termasuk keuangan, produksi, SDM, dan lainnya. Contoh, SAP dan Oracle ERP yang banyak digunakan oleh perusahaan besar untuk mengelola operasional bisnis mereka. Yang ketiga, Customer Relationship Management (CRM). Sistem ini digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, melakukan interaksi pelanggan, dan meningkatkan layanan. Nah, contohnya Salesforce dan HubSpot CRM yang membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Yang keempat yaitu Business Intelligence (BI). Sistem ini yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan yang membantu pengembalian keputusan strategis. Contohnya, Tableau atau Power BI yang dapat mengubah data mentah menjadi grafik dan laporan yang mudah dipahami. Setiap jenis sistem ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional dan pengelolaan informasi dalam organisasi. Manfaat teknologi informasi dalam manajemen. Setelah memahami peran dan jenisnya, kita juga perlu tahu apa manfaat dari teknologi informasi dalam manajemen. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Proses kerja menjadi lebih cepat dan otomatis, mengurangi beban kerja manual. Contohnya dengan sistem akuntansi digital. Laporan keuangan bisa dibuat secara otomatis tanpa harus menghitung manual. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Dengan teknologi, perusahaan bisa menghemat biaya tenaga kerja dan penggunaan kertas serta meningkatkan efisiensi kerja. Contohnya, dengan menggunakan e-learning, perusahaan bisa menghemat biaya pelatihan dibandingkan dengan pelatihan tatap muka. Yang ketiga, meningkatkan daya saing bisnis. Perusahaan yang menggunakan teknologi informasi lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Contohnya, toko online atau e-commerce memungkinkan bisnis menjangkau lebih banyak pelanggan dibandingkan dengan toko fisik saja. Dengan manfaat-manfaat ini, kita bisa lihat bahwa teknologi bukan sekedar tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan utama dalam dunia bisnis modern. Tantangan dalam implementasi teknologi informasi. Walaupun teknologi informasi memberikan banyak manfaat, ada juga beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam implementasinya. Yang pertama yaitu biaya investasi yang tinggi. Mengadopsi sistem teknologi informasi memerlukan investasi besar, terutama untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan karyawan. Yang kedua, keamanan data dan ancaman siber. Ancaman peretesan dan pencurian data menjadi resiko utama yang harus diantisipasi oleh organisasi. Yang ketiga yaitu adaptasi karyawan terhadap teknologi baru. Tidak semua karyawan yang langsung bisa beradaptasi dengan sistem baru, sehingga diperlukan pelatihan sosial yang baik. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa teknologi informasi sangat bermanfaat. Organisasi tetap harus melakukan perencanaan dan strategi yang matang dalam penerapannya. Oke, kesimpulannya, dari semua yang sudah kita bahas, teknologi informasi adalah kunci dalam manajemen modern. Dengan penerapan teknologi informasi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efisiensi kerja, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan daya saing bisnis. Namun, implementasi teknologi juga memiliki tantangan tersendiri, seperti biaya yang tinggi dan perlunya adaptasi karyawan. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa mereka memiliki strategi yang tepat dalam menerapkan teknologi informasi agar manfaatnya bisa dirasakan secara optimal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di era digitalisasi ini, teknologi informasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan bagi organisasi yang ingin berkembang dan tetap kompetitif. Terima kasih, bye-bye.